Saudara sekalian, mata kuliah ini bernama tata kelola lingkungan hidup. Ya, jadi Pak, maaf Pak, di kami belum ini Pak, belum slideshow, mungkin delay. Oh delay ya. Ini sudah slideshow kalau di saya. Tapi ini langsung ke dosen pengajar sini tampak di kami Pak. Oh sebentar, saya Ya, matikan. dimatikan dulu Pak, betul. Nanti Ya, saya macet matikan. nih kayaknya. Ya, Ini online, adaptif online. ya, ya. Dan harus resmi. Oke. Ya, ini tata kelolanya harus diikuti. Sudah kah? Mantap Pak, siap. Ya, baik ya. Sebentar ya. Baik. Jadi saudara sekalian, mata kuliah ini bernama tata kelola lingkungan hidup. Jadi bukan tata kelola persepak bolaan, bukan tata kelola lalu lintas ya. Tadi saya sudah mengatakan tata kelola adalah satu set aturan yang digunakan untuk menuju pada ketertiban. Nah, berarti kalau kita bicara tata kelola lingkungan hidup, kita akan menuju pada ketertiban lingkungan hidup ya. Nah, jadi lingkungan hidup kita ini kacau balau berarti Pak. Ya. Ya. Nah, asumsinya lingkungan hidup kita ini sedang kacau balau. Yang kacau balau itu bukan lingkungannya, tapi manusianya ya, manusianya. Anda sudah belajar mata kuliah ekologi manusia, Anda sudah belajar mata kuliah TKSDA, betapa krisis-krisis ekologi ya, krisis-krisis lingkungan hidup itu sumbernya bukan karena monyet, bukan karena biawak, bukan karena gajah, bukan karena harimau ya. Kalau ada harimau keluar dari hutan kemudian masuk ke kampung itu bukan salahnya harimau, salahnya manusia ya. Kalau Jakarta hari ini terjadi banjir itu bukan salahnya Tuhan Yang Maha Esa, bukan salahnya air, tapi salahnya manusia ya. Kalau hari ini terjadi polusi besar-besaran, itu bukan salahnya Tuhan Yang Maha Esa atau molekul-molekul karbon monoksida, tetapi salahnya manusia. Jadi sekarang alam itu mengalami kekacauan, ya, yang disebabkan oleh manusia. Ya, jadi tolong jangan menunjuk Tuhan sebagai sumber kesalahan. Ya, sumber kesalahan ada di manusia. Karena manusia berperilaku sangat greedy, ya. Ini kembali lagi kita agak recall ke mata kuliah ekologi manusia. Kenapa? Karena manusia sangat antroposentris, ya. Semua barang di alam digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan manusia, ya. Jadi kita ini sangat oportunistik dan sangat utilitarianistik, ya. Jadi saudara sekalian, karena kita ingin segala sesuatunya diistimewakan di alam ini, kita itu manusia, maka alam terpaksa mensupport kehidupan manusia berlebihan, dan itu yang menyebabkan kemudian alam merana, ya. Yang tadinya hutan dikonversi menjadi pertokoan, dikonversi menjadi lapangan golf, dikonversi menjadi perumahan, dan akhirnya hutannya gundul. Tidak ada air yang meresap ke bawah tanah, lalu airnya menggelinding ke hilir, akhirnya banjir di hilir. Jadi kalau banjir sekarang ini terjadi, itu kesalahan manusia. Jadi kita ingin membuat tata kelola supaya lingkungan hidup ini tidak kacau, ya. Supaya lingkungan hidup ini tidak kacau karena manusia yang sangat greedy tadi, ya. Semester genap 2020-2021 kita akan jalani dengan judul kode kuliah ini adalah KPM 326, ya. KPM 326 itu artinya kata 3 di situ atau angka 3 di situ menunjukkan bahwa ini adalah tahun ketiga, ya. Jadi artinya Anda ini pasti semester 6 ini, ya. Tahun ketiga, ya. Jadi Anda ini sebetulnya sudah advance, dan mata kuliah ini diberikan di titik yang advance karena Anda diharapkan lulus dari IPB, Anda mengerti bagaimana cara mengatur lingkungan hidup ini, ya. Karena kekacauan yang ada di lingkungan ini harus kita segera selesaikan, ya, dengan kontribusi Anda nanti sebagai sarjana. Saudara sekalian, pada hari ini 10 Februari kita akan lakukan kuliah ini mulai pertama kali. Saya ingin memperkenalkan para dosen pengajarnya, ya. Ini saya sendiri, ya, Arya Hadi Darmawan. Anda tahu saya mungkin sehari-hari ada yang banyak minta tanda tangan surat ini surat itu, karena sehari-hari saya
menjadi kadep di SKPM ya. Nah, kemudian ada Pak Suryo Adiwibowo yang sebetulnya ini Pak Suryo sudah retired, sudah pensiun, tetapi beliau masih memperkuat mata kuliah ini, terutama nanti beliau akan memberikan gambaran tentang tata kelola lingkungan hidup pada level internasional ya. Jadi planet ini sudah kacau lah gitu ya, planet ini kacau dan kita perlu bekerja sama antar negara, antar kawasan, antar benua untuk menyelamatkan bumi yang makin kacau ini. Nah, itu Pak Suryo Adiwibowo kami harapkan nanti memberikan kuliah paling enggak 2 pertemuan. Karena apa? Karena beliau ini kan tim di Kementerian KLHK di bawah Ibu Menteri untuk menangani masalah-masalah global climate change ya, global climate change. Jadi muara dari kekacauan lingkungan hidup ini salah satunya adalah pemanasan bumi ya. Bumi ini sekarang memanas, glacier atau es di kutub utara dan kutub selatan mencair, kemudian menyebabkan peningkatan muka air laut, dan muka air laut yang meningkat itu kemudian tanpa ada hujan pun kemudian dia menenggelamkan kawasan-kawasan pesisir ya, termasuk di daerah Pekalongan, Batang ya, kemudian Jakarta Utara, Semarang ya. Tanpa air hujan pun mereka sering terendam ya. Kalau Anda pergi ke Jakarta itu daerah Sunter itu sering air tiba-tiba masuk ya, daerah Penjaringan misalnya, atau daerah Muara Angke juga ya. Semarang itu kalau Anda orang Semarang itu di daerah Semarang, Tawang, Poncol itu ya. Kemudian Pekalongan itu pesisir Pekalongan itu biasa begitu ya, tanpa ada hujan tiba-tiba air laut masuk ke rumah-rumah. Kenapa? Karena muka air laut meningkat gara-gara glacier mencair. Nah, ke depan karena kekacauan yang kita lakukan ini akan terus mencair dan kita perlu solusi untuk menghentikannya. Kalau tidak kita akan tenggelam bersama-sama. Kemudian ada Pak Satyawan Sunito, ini juga dosen senior yang sudah retired, dan kita berharap Pak Satyawan akan memberikan di akhir nanti memberikan gambaran tentang kritik tentang tata kelola ya. Tata kelola ini punya dua mata uang, sisi mata uang. Jadi satu sisi baik, satu sisi buruk. Dalam arti bukan buruk dalam arti buruk pada lingkungan hidup ya. Buruk dalam arti nanti ada instrumen-instrumen untuk meneguhkan tata kelola. Nah, nanti Bapak Bayu Eka Yulian akan memberikan instrumen-instrumen apa untuk meneguhkan tata kelola ya. Dan ketika instrumen itu diteguhkan, maka kemudian ada pemaksaan, dan pemaksaan itu menyebabkan seseorang tadinya bebas menjadi terkungkung. Nah, itu risiko-risiko yang dihadapi, dan terkungkung itu skalanya bisa individu, terkungkung itu skalanya bisa unit bisnis, bisa desa, bisa kecamatan, bisa kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Dan kekangan ini kadang-kadang menyiksa gitu ya. Sama lah ya, di dalam kehidupan agama juga demikian. Anda itu setiap hari kan di drive oleh tata kelola agama ya. Bangun pagi, ucapkan doa, ketemu orang, ucapkan salam gitu ya. Ketemu Ramadan, Anda harus puasa kan gitu ya. Ketemu Idul Fitri, Anda harus sholat gitu ya. Sama yang Kristen juga demikian, ketemu hari Minggu Anda harus pergi ke gereja walaupun malas-malas karena hujan, harus pergi ke gereja. Yang Islam juga begitu. Ketemu hari Jumat harus ke masjid walaupun hujan, malas-malas. Itu risiko-risiko pribadi gitu ya. Itu menjadi perlu kita refleksikan, kita lihat. Jadi governance itu punya risiko, yaitu karena dia sifatnya pemaksaan pada seseorang atau pada sekelompok orang atau sekelompok wilayah. Kemudian ada Ibu Rina Mardiana ya. Nah, ini Bu Rina Mardiana kepala
pusat studi agraria juga dan dosen di KPM juga nanti akan banyak memberikan materi untuk bagaimana tata kelola di tingkat lokal ya. Nanti kita akan lihat bagaimana tata kelola tingkat lokal itu. Lokal tidak selalu RT, RW atau desa ya. Lokal bisa dalam arti unit bisnis tertentu ya, satuan kalau di kelapa sawit satuan perkebunan, lanskap perkebunan yang luasnya bisa jadi lebih luas dari Kota Bogor karena dia luasnya sampai 60.000 hektar misalnya gitu ya. Nah, jadi kita bicara pada tingkat lokal. Kemudian ada Bu Heru ya, Bu Heru Purwandari ini nanti akan bicara. Bu Heru ini spesialisasinya di studi-studi keagrarian ya. Nah, nanti kita akan ketemu Bu Heru. Bu Heru juga akan mungkin ketemu juga dengan Anda di praktikum ya, di praktikum. Nah ini Bu Heru nanti mungkin akan bicara tentang policy ya dan seterusnya. Kemudian ini Pak Bayu Eka Yulian ini merangkap koordinator praktikum ya. Nanti akan membimbing Anda untuk bagaimana meneliti. Saudara sekalian, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa mata kuliah ini akan memberikan juga keterampilan meneliti. Supaya apa? Supaya Anda nanti masuk ke semester 7, semester depan ya, Anda sudah punya bayangan untuk membuat sebuah proposal skripsi ya. Jadi tata kelola lingkungan hidup ini memberikan peluang juga bagi Anda untuk melakukan penelitian ya, bisa menjalankan penelitian. Dan nanti Pak Bayu bisa memberikan penelitian apa, lalu bagaimana caranya ya. Salah satu gambaran yang paling mudah misalnya tata kelola lingkungan hidup ini akan membahas tentang salah satunya tentang energi terbarukan. Energi terbarukan di skala pedesaan itu ada misalnya biogas ya, biogas untuk rumah tangga dari kotoran sapi. Nah, lalu apakah kemudian tata kelola energi di tingkat desa ini bisa memaksa, bisa membangun sebuah ketertiban beternak yang sehat ya, dan dengan instrumen bioenergi. Anda tahu peternakan di kampung itu biasanya sapi-sapi itu berak di mana-mana, kotorannya berceceran di mana-mana dan menyebabkan penyakit serta pencemaran lingkungan hidup terutama di badan-badan sungai dan air sungai ya. Jadi pengotoran lingkungan hidup ini mau di ketidaktertiban soal kotoran sapi ini terhadap lingkungan hidup akan ditertibkan dengan instrumen namanya bioenergi misalnya. Lalu kita bertanya gimana mengukur bioenergi ini tata kelolanya? Diukur dari sustainability-nya misalnya. Diukur dari readiness petani atau peternak itu untuk menerapkan sebuah inovasi yang namanya bioenergi. Ya. Jadi persoalan readiness, persoalan sustainability itu bisa diukur dan itu bisa menjadi penelitian mahasiswa Departemen SKPM. Kalau Anda bertanya sudah ada belum Pak yang meneliti itu? Saya jawab sudah gitu ya. Ya, sudah. Cuman pada semester-semester yang lalu mata kuliah ini belum ada. Jadi mahasiswa meneliti tanpa ada guidance perkuliahannya. Dan sekarang kita berikan perkuliahannya. Nah, saudara sekalian, Anda akan ditemani oleh dosen dan asisten praktikum ya. Dan ini orang-orang hebat ini ya. Jadi semua asisten Anda itu S2 gitu ya. Ini S2 dan doktor ya. Hanya ada di IPB. Kalau Anda pergi ke universitas-universitas, mohon maaf tidak menyebut nama lah, universitas lain di daerah atau di swasta, tidak pernah ada itu yang namanya asisten itu gelarnya doktor atau gelarnya master ya. Jadi ini asisten kita semuanya master dan doktor. Nah, praktikum nanti akan kita bagi menjadi dua grup ya, dua grup. Nanti pembagian grupnya
saya akan serahkan kepada para asisten, tetapi mungkin nanti ada grup yang agak besar dan ada grup yang agak kecil ya, karena nanti Pak Bayu yang akan mengatur ini. Ada yang grup yang dengan kelas skala 20 dan ada grup yang kelas skala mungkin tidak lebih dari 20 ya. Ini hanya untuk kepentingan administrasi sebetulnya. Jadi nanti ada kelas yang grupnya 20, minimum 20 itu dikelola oleh dosen asisten yang PNS ya. Kalau yang skalanya lebih kecil itu nanti dikelola oleh dosen asisten yang bukan PNS. Tapi ini it has nothing to do with your business ya. Ini it is our business di antara kita, karena ini kaitannya nanti dengan administrasi tentang alokasi SDM. Jadi Anda nggak perlu risau, yang penting nanti kelas ini dibagi dua gitu ya, besarnya berapa, nggak perlu Anda risau lah ya. Dosen asistennya yang pertama adalah Pak Bayu Eka Yulian tadi yang sudah saya perkenalkan, lalu Bu Heru Purwandari tadi ya sudah saya perkenalkan juga, lalu Bu Resita. Nah ini Bu Resita sedang punya baby, jadi mungkin nanti bisa Bu Resita dan juga Bu Hilda ini ya punya anak-anak kecil yang mungkin nanti di backup oleh yang lainnya. Bu Resita ini juga demikian nanti menjadi asisten Anda. Kemudian Bu Rizka Amalia ya, ini satu geng dengan Pak Bayu waktu sekolah di Swiss ya. Kemudian Pak Alfian Helmi ya, atau Mas lah ya, nih kalau Anda nih usia mereka nih masih muda ya. Jadi nanti Mas dan Mbak lah gitu ya. Mas Alfian Helmi ya. Kemudian Mas Tri Budiarto ya, ini yang berewokan ini ya. Ini juga dosen kelak akan jadi dosen di sekolah vokasi. Nanti sama-sama berada di sini. Lalu tadi saya katakan Bu Hilda Nurul Hidayati ya. Ini studinya tentang Taman Nasional ini Bu Hilda Nurul Hidayati. Kemudian Mas Ari Wibowo. Nah ini alumni UGM ini S2-nya, tapi S1-nya alumni KPM ya. Jadi ini macam-macam ini ya dari berbagai macam universitas sekolahnya. Baik, saya lanjut. Saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa kata tata kelola itu menuju pada ketertiban ya, menuju pada ketertiban. Dan ketertiban itu harus ada kalau dalam bahasa agamanya harus ada kitab sucinya kan gitu ya. Harus ada kitab sucinya, sama kayak kita kalau yang beragama Islam kitab sucinya Al-Qur'an, kalau yang beragama Kristen kitab sucinya Bible, kalau yang beragama Hindu kitab sucinya beda gitu ya. Jadi tata kelola lingkungan hidup ini kitab sucinya apa gitu ya. Nah, kitab sucinya sebetulnya nanti ada banyak kitab suci ya, ada di tingkat dunia, ada di tingkat nasional, ada di tingkat desa sampai tingkat desa barangkali. Tapi di tingkat global kitab sucinya namanya SDGs ya. Nah, jadi kita ini sedang menuju pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Kenapa harus ada guidance yang 17 ini ya? Jadi Anda tolong mulai hari ini akrab dengan SDGs ya. Ini ya. Jadi nanti ini termasuk imam ya yang sedang menjadi mawapres ini, you harus akrab dengan SDGs ya. SDGs ini di Indonesia sudah diratifikasi. Kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2017 ya. Perpres tahun 2017 nomornya 59. Ini adalah Perpres yang memerintahkan kepada setiap penduduk Indonesia, setiap perusahaan di Indonesia, setiap unit bisnis di Indonesia, setiap pemerintahan di Indonesia, apakah itu daerah, kabupaten, kota atau provinsi, untuk menerapkan SDGs. Ya, SDGs. SDGs itu artinya apa? Setiap gerak langkah kita tidak boleh keluar dari koridor yang 17 ini. Ya.
Jadi kita boleh beraktivitas ekonomi, tapi tolong perhatikan tentang masalah kemiskinan. Misalnya gitu ya. Kita boleh mancing, boleh pergi ke laut, tapi perhatikan SDGs nomor 14 tentang kehidupan di bawah laut. Kita boleh punya motor, punya mobil, tetapi kita harus perhatikan bagaimana SDGs kita nomor 7 tentang renewable energy. Ya, nah, itu sebabnya ke depan kita akan terus-menerus menyusutkan penggunaan alat transportasi berbahan bakar fosil menuju berbahan bakar listrik. Kenapa? Karena kita mendorong renewable energy. Ya, mengapa kok diganti listrik? Karena fosil yang kita bakar itu tidak kembali lagi ke bumi dan dia menetap di atmosfer menyebabkan global climate change atau gas rumah kaca yang memanaskan bumi. Itu sebabnya ke depan kita akan terus mendorong adanya mobil listrik, ya, mobil listrik. Lalu Anda bertanya, Pak, listriknya dari mana? Kalau listriknya dari bakar-bakar solar dan bakar-bakar batu bara, sami mawon. Oh tidak, kita ke depan kita harus hentikan pembakaran solar, pembakaran batu bara, ya. Listrik yang listrik yang mudah, murah dan melimpah adalah berasal dari matahari. Gimana caranya? Menggunakan fotovoltaik, ya, dipanen, ya. Gurun Sahara itu sekarang menjadi tempat pemanenan energi surya yang luar biasa. Di Indonesia punya kita, ya, di NTT itu banyak sekali tempat di mana ruang terbuka melimpah untuk memanen matahari, kemudian kita convert dia. Caranya gimana, Pak? Kok sinar matahari kok bisa dibuat jadi listrik? Kan mudah sekali secara fisika, ya. Kita libatkan ahli-ahli fisika. Fotovoltaik itu, atau ada yang menggunakan cermin, ya, tidak fotovoltaik tapi menggunakan cermin lekuk gitu. Sinar matahari dipusatkan di satu titik, kemudian dia memanaskan air di tong yang sangat besar gitu. Kemudian terjadi penguapan, uapnya ditangkap, kemudian tekanan uap yang begitu tinggi disalurkan untuk menggerakkan turbin. Turbinnya sebetulnya turbin diesel biasa, tetapi kemudian seperti turbin diesel biasa, tetapi digerakkan oleh tekanan dari uap gitu ya. Nah, kemudian bergerak lalu menggerakkan dinamo, lalu kemudian jadilah listrik. Listrik disalurkan ke seluruh penjuru kawasan. Jadi teknologi harus kita kembangkan untuk seperti itu. Lalu listriknya nanti kita panen untuk mengecas mobil, mengecas motor, mengecas kereta api dan seterusnya. Sehingga ke depan kita ini tidak akan lagi mengemisi karbon. Kenapa? Karena kekacauan yang ada di lingkungan hidup ini salah satunya adalah terlalu banyaknya karbon yang kita emisi dari mobil, motor, pesawat dan seterusnya. Pesawat gimana, Pak? Pesawat sudah mulai dirintis menggunakan listrik juga, ya. Dan hari ini kita terus mengembangkan pesawat berbahan bakar listrik, ya. Tentu kemudian tidak daya angkutnya tidak sebesar bahan bakar fosil pada hari ini, tetapi dengan teknologi makin hari makin besar kapasitasnya. Teknologinya kita sempurnakan terus-menerus. Nah, governance ini yang kita akan kembangkan menggunakan kiblat SDGs ini, ya. Dan kalau Anda mau tahu, Pak, SDGs ini kira-kira inline nggak ya dengan Al-Qur'an, dengan Bible, dengan Veda? Saya katakan ya. Ya. Tidak ada satupun poin yang 17 di SDGs itu yang bertentangan dengan Al-Qur'an, yang bertentangan dengan Bible, yang bertentangan dengan Veda. Coba Anda lihat satu-satu, tidak ada sama sekali, ya. Jadi kalau Anda bertata kelola, Anda berperilaku, Anda tertib dengan 17 ini, maka sebetulnya Anda sedang dibantu untuk tertib juga mengikuti Al-Qur'an. Anda sedang dibantu tertib juga mengikuti Bible yang beragama Kristen. Anda tertib juga mengikuti Weda yang beragama Hindu. Jadi sebetulnya kita ini sedang mencoba untuk tertib dengan aturan-aturan yang masuk akal dan bisa diterapkan di tingkat praksis di berbagai level. Ini yang kita sebut sebagai governance, ya. Jadi kita akan menuju masyarakat yang tertib, beradab dan tidak menghancurkan. Karena kalau kita tidak tertib dan menghancurkan, maka
ujungnya kiamat. Dan kiamat itu memang urusan Tuhan, tetapi kiamat yang kita bikin ini kiamat yang menyakitkan, karena kita kiamat atas nama kita sendiri, dan itu kita tidak ingin lakukan, ya. Saudara sekalian, mata kuliah ini konstelasinya bagaimana, ya, atau dia berada di orbit yang mana. Jadi saudara sekalian, dulu Anda sudah mendapatkan mata kuliah ekologi manusia yang di bawah ini, ya. Kemudian kependudukan dan pembangunan, aspek populasi di semester 3, ya. Kemudian ada juga kajian agraria dan ekologi pedesaan pertanian. Ini saya kira Anda semua sudah dapat, ya. Kemudian setelah Anda selesai pada bagian bawah ini yang kita sebut sebagai dasar, Anda masuk kepada intermediate, ya. Ini kalau Anda kursus bahasa Inggris ini intermediate class gitu. Intermediate itu adalah Anda belajar tata kelola sumber daya alam dan Anda belajar tata kelola lingkungan hidup hari ini, ya. Kemudian di sisi kanan Anda belajar kajian reforma agraria, bicara tentang property right dan bagaimana rights kemudian mengalami dinamika, ya. Kemudian juga bagaimana belajar pengelolaan kolaboratif sumber daya alam, bagaimana sumber daya alam itu dikelola dan ditangani, ya, dan diorkestrasi supaya menuju pada keadilan, kemudian menuju pada kesejahteraan. Nah, ujungnya nanti Anda akan belajar mata kuliah sumber daya alam, keadilan dan perdamaian. Jadi just and peace gitu, ya. Jadi kita ini kalau di dalam Pancasila ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini kalau kita refleksi pada Pancasila sebagai guidance tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ujungnya adalah peaceful, ya, peaceful of humanity, peaceful of society, ya, peaceful of nationality. Jadi kedamaian. Kita ingin hidup damai, tidak selalu sakit, tidak selalu bertengkar, tidak selalu bertikai, ya, dan adil. Artinya siapa mendapatkan apa. Adil itu bukan sama rata sama rasa. Kalau sama rata sama rasa itu komunis dan kita tidak ingin menjadi komunis, ya. Kita adil itu adil yang yang proporsional, ya. Artinya kalau Anda tinggi besar, ya dapat makan yang mungkin agak lebih banyak karena Anda badannya tinggi besar gitu. Yang kecil mungkin tidak perlu sebanyak yang badannya tinggi besar, mungkin gitu, ya, kira-kira. Itulah yang kita sebut sebagai adil yang proporsional. Nah, saudara sekalian, sebelum saya masuk ke deskripsi mata kuliah, mungkin saya buka jika ada pertanyaan. Silakan. Kita punya banyak waktu ini. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Mahasiswa, saya minta bertanya. Kalau tidak, berarti Anda tidur nih. Halo? Halo? Ya, Bapak. Ada. Silakan bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya tentang sejauh ini apa yang kita sudah sampaikan, ya. Apa? Halo? Tidak ada yang bertanya? Tidak punya ide? Ada Namira tadi, belum. Pak. Baik. Namira Nauli tadi, Pak. Oke, Namira. Ya, silakan Namira sama Ya, Nawawi, ya. Bapak. Siapa? Namira Nauli. Ya. Oh, Namira Nauli. Silakan Namira. Namamu bagus sekali kayak nama masjid, ya. Ya, Bapak. Saya belum punya nanya apa-apa, tapi lebih ke output nanti praktikum gimana ya, Pak? Jangan nanti dibahas itu nanti. Nanti kita bahas, ya. Tapi begini, saya ingin katakan pada Anda, ya. Nanti Anda pada ujung dari kuliah ini, saya ingin, karena Anda ini kan mahasiswa KPM namanya, KPM. K-nya itu komunikasi, ya. Komunikasi. Anda harus komunikatif dan Anda harus bisa menyebarkan informasi pada dunia. Dan hari ini, ya, ini saya minta betul, ya, pada kalian semua. Anda semua harus aktif di media sosial. Jadi kalau ada sampai hari ini yang masih media sosialnya hanya untuk pamer makanan, media sosialnya hanya pamer kecantikan, pamer ini loh saya punya lipstik baru misalnya. Tolong hentikan itu, ya. Ya bolehlah itu, ya.
Tapi Anda harus mainkan media sosial untuk menyebarkan ketertiban. Ya, Pak, gimana Pak caranya? Maka itu nanti praktikum ini akan saya minta pada ujung dari praktikum ini Anda bikin semacam vlog atau Anda bikin podcast atau Anda bikin film pendek atau sekedar kolase foto ya. Anda potret 5 buah foto gitu ya di sekitar Anda, misalnya apakah tentang banjir, tentang got mampet atau tentang apapun ya. Lalu Anda bikinkan narasi di situ, lalu Anda posting di Instagram, lalu Anda posting di Facebook, Anda posting di Twitter atau posting di YouTube. Itu kalian sudah menyumbang sih, seperti Anda menyumbang uang kerupak ketika Jumatan itu. Ya, jadi Anda menyumbangkan pada peradaban ini dengan sesuatu yang Anda bisa. Dan saat ini media sosial adalah platform yang memungkinkan ide Anda merasuk dan meracuni, dalam tanda kutip meracuni ya, dalam tanda kutip mempengaruhi ya, kalau meracuni itu konotasinya negatif, mempengaruhi, Anda menjadi influencer ya. Jadi yang namanya influencer itu bukan hanya Pak Raffi Ahmad gitu ya, yang jadi influencer itu bukan hanya Pak Deddy Corbuzier, bukan. Anda adalah influencer. Dan saya ingin memprovokasi Anda, sejak hari ini Anda harus jadi influencer. Ya. Kalau Anda mau lihat, Pak, kalau Anda mau tanya, Pak Arya mau jadi influencer, lihat Facebook saya. Ya. Setiap hari saya membuat status yang sesuatu yang mengajak orang berpikir. Kadang-kadang saya buat agak humor, tetapi sebetulnya saya sedang menginfluence pikiran masyarakat. Dan itu kemudian disebarkan, di-share. Di-share-nya tidak hanya di Facebook, tapi kadang di copy paste masuk ke WA group, masuk ke Instagram, masuk kemana-mana. Pada saat itu Anda sudah menjadi influencer masyarakat. Dan Anda harus menginfluence ini. Anda nggak boleh diam. Anda nggak boleh diam. Apa ciri-ciri Anda diam? Ya itu tadi posting di Instagram, lipstik baru, tas baru, kemudian makan di rumah makan ini, makan bebek goreng, lalu diposting. Itu Anda tidak bertanggung jawab pada masyarakat ini. Anda hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, namanya selfie. Ya, selfie itu dari kata selfish. Selfish itu egois, egois itu individualistik. Nah, saya ingin mengajak, mari kita rubah, ya. Media sosial kita pakai untuk menginfluence pikiran masyarakat. Ya, jangan hanya masyarakat itu diinfluence oleh para sosialita tentang crazy rich ya. Saya sedih ya. Ya biar aja lah orang pamer kekayaan, nggak apa-apa lah itu karena itu prestasi dia ya. Pamer mobil baru, guys, saya beli mobil baru nih. Tadi malam nih harganya 3 miliar, saya tawar jadi 2,5 miliar. Ya nggak apa-apa deh, rugi 500 juta. Memang nggak apa-apa begitu ya, tapi itu influencing yang menurut saya buat kita orang tata kelola lingkungan hidup kok ada orang begitu ya, biarkan. Tetapi mari kita balance dengan kita punya pikiran. Hai guys, saya sekarang berada di kawasan banjir. You know apa ini banjir? Bagaimana cara banjir ini datang? Nah, itu Anda menginfluence. Oh begini toh. Oh banjir ini karena ada konversi lahan toh. Maka itu orang berpikir, oh kalau gitu saya harus tanam pohon misalnya. Nah jadi Anda harus jadi influencer. Anda sering risih dengan para influencer yang ada di Instagram, di YouTube, di Facebook. Tapi kalian tidak berbuat sesuatu dan membiarkan influencer itu jalan seperti itu. Ya mereka biar saja, memang gaya hidup mereka begitu ya. Pamer tas harga 2 miliar, pamer mobil harga 3 miliar misalnya. Ya memang hidupnya mereka begitu. Ya nggak perlu kita salahkan, mereka juga mampu seperti itu. Tetapi kenapa Anda tidak berbuat yang lain? Ya, kalau Anda risih dengan hal-hal seperti itu misalnya, ya. Kenapa Anda nggak bicara tentang, "Hai guys, ini ada pohon tumbang. Gimana ya caranya supaya ini tumbuh kembali misalnya. Hey guys, ini lihat nih ada orang naik motor jalan di jalur yang melawan arah. Anda bikin film pendek misalnya. Gimana ya ini caranya ya? Apa ini Anda pikir ini perbuatan benar gitu ya? Itu dikirim di Facebook saja pasti sudah banyak orang berkomentar.
wah sialan nih ada orang melanggar lalu lintas kayak gitu-gitu. Paling tidak ada orang berkomentar itu sudah Anda menginfluence, menggugah kesadaran, ya, menggugah awareness bahwa oh ini tidak tertib dan ternyata saya punya banyak teman yang mengutuki orang yang melanggar lalu lintas misalnya. Pada saat itu Anda sudah menjadi influencer, ya. Jadi banyak hal yang Anda bisa lakukan untuk menjadi influencer dan ini sebabnya saya meminta nanti Anda harus keluar dengan satu karya untuk menginfluence, ya, tentang sampah, ya. Kalau Anda lihat plastik berceceran, Anda lihat bekas snack berceceran, Anda foto lalu Anda kirim. Bagaimana anak-anak kecil memperlakukan jajan di pinggir jalan. Betapa di situ ada kerentanan tentang infeksi bakteri dan sebagainya melalui makanan dan seterusnya. Itu bagian dari kesadaran. Kalau Anda acuh tak acuh tidak peduli pada hal-hal seperti itu, maka kami gagal mengajarkan tentang tata kelola lingkungan hidup. Karena ujung dari pelajaran ini, mata kuliah tata kelola lingkungan hidup ini, itu hanya tidak sekedar Anda mendapatkan nilai A atau nilai A+ gitu ya pada saat nanti UTS UAS gitu ya. Bukan, ya. It goes beyond just having A grade or A B gitu ya, tidak ya. Kita we are going to change your behavior. We are going to change your state of mind gitu ya. Jadi kita tidak sekedar you are succeeding kuliah ini, tidak ya. Kita ingin Anda menjadi paling tidak ini ada 40 orang yang bisa mengubah lingkungannya. Mulai dari Instagram Anda, mulai dari Facebook Anda, ya. Jadi saya sekalian ini yang ingin kita capai. Tadi Namira bertanya apa yang akan kita ujung yang akan kita capai dengan praktikum. Salah satunya itu ya, Anda bikin kritik terhadap lingkungan hidup. Kritik bukan lingkungan hidupnya yang dikritik, kritik terhadap manusia yang memperlakukan lingkungan hidup semena-mena. Saudara sekalian, deskripsi mata kuliah ini ya agak panjang, tetapi intinya begini. Mata kuliah ini mencakup pemahaman terhadap isu-isu kritikal lingkungan. Nah, tadi masalah global climate change, ya, masalah sampah, ya. Nanti kita sangat banyak berurusan dengan sampah, ya. Bumi ini sekarang sedang dilanda tumpukan sampah yang luar biasa, dan sampah ini Anda mungkin perlu tahu, ya, plastik itu it is not just plastik sebagai bungkus, ya. Dan you have to think about microplastic. Anda mungkin belum pernah tahu apa itu microplastik. Plastik yang kecil-kecil yang tidak pernah terlihat mata dan itu larut dalam darah Anda, dan kalau itu mengalir ke otak maka itu menyebabkan stroke dan kemudian kegagalan kecerdasan. Bayangkan kalau itu terjadi, ya, dan setiap hari kita dihadapkan pada mikroplastik. Plastik yang Anda buang itu memendar, kemudian mikroplastiknya itu kemudian hinggap di makanan, kemudian hinggap di hidung Anda, masuk ke dalam peredaran darah, dan itu masuk ke dalam tubuh Anda, dan ujungnya dia akan menyumbat otak. Coba lihat di Google, ya, bagaimana mikroplastik menyumbat otak. Sangat mengerikan. Dan kalau itu kita biarkan, ya, Anda membiarkan plastik bertebaran di jalanan, berarti Anda membiarkan kehancuran terhadap otak-otak manusia, dan ini sangat menyedihkan, ya. Jadilah Anda influencer untuk menghentikan sampah plastik. Itu isu-isu kritikal setidaknya lingkungan hidup. Jadi kita akan melihat dari perspektif teori konsep, ya, nanti minggu kedua saya akan berikan perspektif teori konsep tata kelola lingkungan hidup pada tingkat unit bisnis, pada tingkat satuan-satuan usaha kecil, ya, nanti kita akan bicara itu. Kemudian di tingkat lokal, desa, regional, nasional, dan transnasional atau internasional. Mata kuliah ini juga memahami rule and policy making process, ya. Jadi saudara sekalian, ada konstelasi kuasa yang bermain di dalam rule making process untuk menata kelola lingkungan ini, dan itu biasanya tidak mudah, ya.
seperti Anda tahu waktu Undang-Undang Kesehatan memasukkan satu pasal tentang rokok itu ilegal gitu. Misalnya gitu ya, merokok itu ilegal. Wow, itu atau merokok itu sesuatu yang tidak dikehendaki karena merokok itu satu mencemari lingkungan, mencemari kesehatan orang sekitar ya, dan mencemari diri sendiri. Itu pertarungannya luar biasa. Kenapa? Karena rokok itu punya dua sisi mata uang ya. Satu sisi kesehatan, satu sisi ekonomi petani. Dan pada saat itu pada making proses terjadi pertarungan yang luar biasa antar gagasan ya. Nah, ini kita juga akan bahas. Kemudian arenanya di mana multi pihak ya, tadi saya katakan selalu banyak pihak, negara, swasta, masyarakat terlibat ya. Dan dalam mata kuliah ini mahasiswa diberikan pemahaman tentang pendekatan riset, apa itu parameter dan indikator tata kelola lingkungan hidup ya. Ini nanti bagian Pak Bayu akan menjelaskan itu. Lalu diajarkan juga melakukan refleksi. Nah, ini nanti di bagiannya Pak Satyawan dan Bu Heru ya, melakukan refleksi kritis terhadap tata kelola lingkungan hidup ini dan relevansinya dengan pengembangan masyarakat pedesaan. Anda diajak ya, orang desa ini bagaimana sih ya menata kelola. Kadang-kadang orang di desa yang jauh dari perkotaan yang dianggap tradisional jauh lebih sistematis dalam menata kelola lingkungan ya. Menggunakan apa yang disebut awik-awik, menggunakan apa yang disebut sebagai pamali. Larangan itu, larangan ini semuanya demi ketertiban lingkungan hidup ya. Di kota kita mengandalkan semuanya dengan undang-undang, tetapi undang-undang diterapkan, undang-undang itu dilanggar juga. Ya, ini persoalan kita di masyarakat. Jadi undang-undang disahkan di DPR, sehari kemudian dilanggar. Ya, ini persoalan masyarakat Indonesia di kawasan modern, di perkotaan terutama. Kemudian bagaimana merancang ide instrumen untuk implementasi tata kelola. Jadi pada ujung praktikum, perkuliahan, Anda diminta untuk bisa ikut memberikan saran. Tentu merancang dalam arti yang tidak terlalu canggih, seperti Anda anggota DPR merancang undang-undang, tetapi merancang gagasan. Ya. Paling tidak ada gagasan. Kalau ada banjir itu gagasan untuk mengatasi banjir gimana sih, gitu ya. Dan seterusnya. Saudara sekalian, learning outcomes dari mata kuliah ini adalah tadi pertama mahasiswa mampu memahami perspektif, teori, definisi, ya konsep tata kelola, kemudian memahami aras analisis tata kelola lingkungan hidup baik di tingkat lokal, nasional, global. Ya nanti praktikum-praktikumnya lebih banyak bicara tentang bagaimana memahami hal ini dan bagaimana memahami peran aktor karena aktor itu tidak hanya aktor yang membuat aturan, tetapi juga aktor yang mengimplementasikan aturan. Ya, seperti tadi contohnya pemain bola. Ya, aktornya itu ada wasit, ada pemain bola, ada penonton, ada pelatih, gitu ya. Itu semua aktor. Ya, nah aktor itu punya peran yang mendukung jalannya pertandingan bola itu menjadi indah dan menarik. Ya, bayangkan kalau penonton masuk ke lapangan, itu yang sering terjadi itu di kampung-kampung itu ya. Yang terjadi bukan tontonan yang menarik, tetapi kemudian chaos kan gitu. Ya, jadi aktor ini menjadi penting di dalam ketertiban yang akan kita ciptakan. Kemudian 4, memahami dan menjelaskan urgensi dan relevansi tata kelola lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi SDGs ini yang kita target. Dan 5, memahami, menelaah secara kritis serta merancang instrumen tata kelola lingkungan hidup. Ini kalau di dalam saya ingin jelaskan pada Anda bahwa di dalam perancangan desain kurikulum ini yang kita sebut sebagai HOTS, high order thinking skill. Jadi Anda memiliki skill berpikir yang paling tinggi, yaitu setelah memahami kekacauan yang ada di sekitar Anda, maka saran apa yang harus Anda lakukan? Ya, Anda berikan saran apa yang harus Anda berikan pada negara ini. Ini jadwalnya, saudara sekalian. Kuliah kita jam 8 sampai jam 9.40 ya, pagi ini. Kita masih punya banyak waktu ya sampai jam 9.40. Kemudian kita menggunakan platform lecture management system yang disediakan oleh IPB, LMS, HTTPS course IPB ACID. Ya, mahasiswa
dilarang lupa untuk enroll ini di sini. Kenapa? Karena di dalam situs ini Anda akan jumpai berbagai macam petunjuk, berbagai macam materi ya yang bisa Anda download dan Anda pakai untuk belajar untuk memahami keseluruhan dari pesan mata kuliah ini. Kemudian ada praktikum ya, ada 2 kelas online disebut P1 dan P2 ya. Nah, ini apa namanya? Ada nanti apa namanya? Komposisi dosennya ini nanti kita lihat ya. P1 itu ada BIY, HPN, HNH, TRB. P2 itu RAI, AHI, RAM, dan AWO ya. Ini singkatan-singkatan akronim dari nama-nama para asisten. Praktikumnya antara jam 15 sampai 17, 2 jam, dan menggunakan online ya. Karena pandemi ini mohon Anda bersabar sedikit ya. Kita akan terus beronline. Sekalipun ya saya diberikan aba-aba juga oleh Pak Rektor, sekiranya Anda semua mahasiswa ini ingin bertemu secara offline, tapi tidak berbondong-bondong ya, di kelas atau di IPB, di Darmaga, kami akan layani. Ya, tetapi dengan syarat. 1, protokol kesehatan, ya, protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, bermasker, dan menjaga jarak. Kedua, Anda yang ingin bertemu offline, Anda harus melakukan PCR, tes antigen. Dan itu disediakan di klinik IPB. Bayar Pak? Enggak, ya, Anda gratis. Siapa yang bayar Pak? Yang bayar departemen. Ya, jadi Anda lakukan, silahkan. Misalnya Anda ingin Pak, kami berempat ini grup praktikum ini mau diskusi nih sama Pak Bayu misalnya ya di IPB untuk mendesain tentang video akhir nanti gambarannya seperti apa, di skenario-nya gimana, desainnya gimana misalnya. Kami berempat bersama Pak Bayu Eka Yulian berlima ingin bertemu di kampus misalnya. Silahkan. Kami bukakan pintu itu ya. Tentu tadi dengan protokol kesehatan, ruangannya harus besar dan tidak berkerumun. Mungkin 5 itu maksimum ya, 5 maksimum untuk bertemu di sebuah ruangan seperti di mungkin KPM berapa itu ya, 313 atau 413 itu, asal jendelanya dibuka, pintunya dibuka, tidak terjadi akumulasi udara di ruangan itu yang mulek gitu ya, yang involuted gitu, sehingga kemudian membahayakan Anda dalam kasus serangan COVID ya. Kecuali Anda semua sudah pernah dapat COVID ya, jadi alumni COVID ya, 5-5-nya alumni COVID misalnya ya, Anda mungkin aman karena tidak akan saling menulari. Tetapi tetap harus protokol kesehatan ya, menutup muka dengan masker, menutup mulut hidung dengan masker, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Jadi praktikum ini kita lakukan online, tetapi bagi Anda ingin ketemu offline silahkan, tapi dengan protokol yang sangat ketat. Kemudian platform-platform media sosial kita mainkan semuanya ya. Ini ada Zoom untuk kuliah, Google Meet barangkali nanti untuk praktikum, untuk diskusi-diskusi kecil. Kemudian ada WhatsApp ya untuk interaksi komunikasi antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa. Kemudian ada Instagram untuk memainkan media sosial. Ada YouTube ya yang bisa kita pakai ya. Mungkin ini nanti bisa Anda pakai Facebook juga kalau Anda mau, atau Twitter juga jika Anda mau ya. Ini platform kita. Nah, saudara sekalian, bagaimana kontrak perkuliahan kita ya? Hari ini pertemuan pertama itu dengan saya ya. Pokok bahasannya adalah tentang rencana perkuliahan ya. Sekarang ini kita sedang membahas tentang rencana perkuliahan, rencana praktikum ya, serta alur ya. Saya tadi sudah mulai menunjukkan alur perkuliahan dan alur berpikir ya. Yang penting sebetulnya bagi saya adalah menyatukan kesamaan pikiran dulu, bahwa kita sedang menuju pada ketertiban
berlingkungan hidup gitu ya, supaya kita tidak menghancurkan. Manusia ini sudah berlumuran dengan dosa gitu ya. Jangan ditambahin dosa lagi. Dan mata kuliah ini insya Allah mencoba untuk mengurangi dosa manusia terhadap alam ini ya, karena kalau kita terus-teruskan dosa ini maka benar kata Al-Quran bahwa sebagian besar manusia nanti adanya di neraka, hanya sebagian kecil saja yang akan masuk surga ya. Nah, kita mata kuliah ini berusaha untuk membebaskan Anda dari gerombolan besar yang akan masuk neraka itu, kira-kira begitu ya. Ini pesan moralnya. Nah, saudara sekalian, pada minggu pertama ini nanti sore Anda sudah bertemu nanti dengan para asisten, ya. Ini berusaha nanti para asisten untuk menjelaskan bagaimana praktikum, bagaimana hak kewajiban mahasiswa, tugas, ya, dan membangun proyek tadi ya, proyek proposal yang tadi saya katakan ya, tentang tata kelola lingkungan hidup di akhir praktikum ya. Mahasiswa di-refresh pandangannya tentang apa itu sustainability karena kita bicara SDGs. Ini ada beberapa video ya yang Anda boleh klik di situ ya. Video tentang ancaman bumi dari climate change dan video tentang sustainability. What is sustainability all about and how can we understand sustainability in our daily life ya. Jadi Anda klik nanti link itu dan Anda akan pahami apa itu sustainability ya. Lalu mahasiswa kita ajak diskusi. Tolong Anda aktif ya. Anda sekarang sudah semester 6 ya. Kalau Anda tidak aktif, Anda cenderung diam, maka Anda sedang menenggelamkan diri sendiri. Jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut salah ya. Jadi keberanian itu penting ya. Rasa takut salah itu menyebabkan Anda tadi tidak berani. Nah, tentu kemudian supaya bagaimana ya, supaya saya itu timbul keberanian dan tidak salah. Ya harus belajar menguasai materi ya. Tetapi kalau saya ngomong terus salah ya nggak apa-apa. Kita juga tahu mahasiswa kalau salah ya nggak apa-apa ya. Ya. Tapi bukan ngeyel atas kesalahannya. Jadi lebih baik Anda bicara gitu ya, mengeluarkan pikiran walaupun mungkin belum betul 100% gitu ya, daripada berdiam diri karena takut salah ya. Ini saya kira saya tidak ingin Anda berdiam diri karena ketakutan bersalah gitu. Karena kalau terus seperti itu, hidup itu setiap hari berubah dan setiap kali Anda menghadapi hari baru dan Anda ketakutan, maka Anda menjadi orang yang sangat introvert dan Anda tidak akan pernah kemana-mana ya. Jadi berani bicara ya. Pak, saya punya pandangan begini Pak, mohon dikoreksi ya. Kalau begini ini gimana Pak? Nah, gitu ya. Selalu mulailah begitu ya. Mohon maaf Pak, saya mau berkomentar. Mohon maaf kalau saya salah ya Pak, tolong saya dikoreksi ya. Kalau sudah Anda ngomong, mohon maaf Pak, saya mohon dikoreksi gitu ya. Itu berarti Anda sudah punya tameng ya. Oh, kalau anak ini salah berarti nggak akan dimarahi oleh Pak Bayu, Pak Alfian Helmi atau Bu Heru gitu ya. Jadi beranilah bicara ya. Mahasiswa harus bisa menjelaskan. Minggu kedua atau pertemuan kedua kita akan bicara tentang mahasiswa memahami persoalan lingkungan hidup dengan teori ya. Anda harus pakai teori, nggak bisa kemudian yang penting Pak dunia ini tertib ya. Tertib itu gimana gitu ya? Dari mana kita memulai ketertiban itu ya? Lalu siapa yang harus memulai ketertiban itu ya? Itu ada teorinya. Lalu governance atau tata kelola itu prinsipnya apa gitu ya? Ya, tertib itu bagaimana gitu ya? Tertib tapi kalau kemudian ada orang tersiksa atas ketertiban ya kita kan juga nggak suka ya. Ya harus adil, harus. Nah, itu ada asas-asasnya. Nanti kita bahas. Jadi persoalan lingkungan hidup di tingkat mikro, di tingkat makro harus kita selesaikan ya. Ya, tapi dengan filosofi apa? Nah, tadi sebenarnya sudah mulai disinggung dengan filosofi SDGs, dengan filosofi ketertiban ya, filosofi keadilan, inclusiveness dan sebagainya. Jadi itu bagian dari kita menegakkan ketertiban tetapi yang beradab. Nanti kita lakukan secara online juga, kita selalu metodenya online.
Nah, di minggu kedua nanti, minggu depan, praktikumnya sudah mulai mahasiswa diajak membahas isu-isu kritikal lingkungan hidup. Saya kira ini semacam refreshing. Dulu waktu di mata kuliah Ekoman juga ada isu-isu lokal, isu-isu global dari krisis ekologi ya. Tetapi kita nanti akan fokus ke beberapa saja ya. Jadi ini ada pemutaran film tentang 10 major environmental threat yang ada di dunia ya. Kita fokus pada 10 itu. Apa itu 10? Nanti silakan Anda klik. Ini nanti kontrak perkuliahan ada di LMS, Anda masuk ke LMS, Anda download, lalu Anda boleh klik link-link ini ya. Dan kemudian Anda mempelajarinya. Minggu ketiga, saudara sekalian, masih saya, jadi 3 minggu ini, mungkin di bulan Februari ini kita akan terus ketemu ya. Kita akan bicara tentang definisi tata kelola, kemudian teori tata kelola lingkungan hidup. Lalu kita mulai masuk kepada platform yuridis legal dari tata kelola. Kita punya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Kemudian kita punya Undang-Undang tentang sampah. Ya. Kemudian kita punya juga Undang-Undang tentang energi. Nah, nanti aneka undang-undang itu nanti mungkin akan diupload juga oleh saya akan minta nanti Pak Bayu sebagai koordinator asisten di sini untuk mengupload juga undang-undang yang relevan dengan masalah lingkungan hidup ini di LMS ya, supaya Anda mudah untuk mengikutinya ya. Mungkin pertanyaan Anda, Pak, memang kita mau membedah undang-undang itu? Oh tidak, ya tidak. Kita tidak akan membedah, capek kita, dan itu nggak akan cukup waktu kita membedah undang-undang. Satu pasal aja bisa dibedah bertahun-tahun itu ya. Tapi intinya dengan undang-undang itu artinya ada guidance. Tadi kan kata kuncinya kita ingin tertib, ya. Kita ingin tertib. Oke. Nah, lingkungan hidup ini kita ingin tertib dengan cara apa? Dengan cara ada filosofi SDGs, ada filosofi kedamaian dan seterusnya, inclusiveness dan sebagainya. Tetapi secara nasional apa ya guidance-nya? Oh, ini ada Undang-Undang 32 gitu ya, tahun 2009. Apa itu isinya? Nanti kita bedah sedikit, walaupun tidak semuanya ya. Nah, saudara sekalian, pada minggu ketiga praktikum itu akan membahas tentang masalah sampah. Nah, mulai ke sampah plastik. Ini mulai kita fokus ya. Loh kok sampah plastik, Pak? Kenapa? Karena pokok bahasan kita itu nanti kita akan batasi. Saudara sekalian, tadi kita katakan bahwa kita ada 10 besar masalah lingkungan hidup di dunia ini. Tetapi kalau 10-10-nya kita bahas, ya kita nggak cukup waktu. 10-10-nya kita bahas, kita nggak cukup waktu. Itu sebabnya kemudian kita akan membahas hanya 4 hal yang mungkin relevan dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Ya, pertama adalah tentang sampah. Ya. Sampah ini ada ada PP-nya, ya, ada undang-undangnya, ya, tentang strategi nasional penanganan sampah, ya, Jakstranas, ada Jakstrada, gitu ya. Itu nanti kita bahas. Kemudian IPAL, limbah cair. Limbah cair ini berbahaya ya. Limbah cair itu sebetulnya termasuk kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin selalu, dulu waktu kita kuliah Ekoman, barangkali masih ada yang ingat. Ketika Anda mandi, kemudian bersabun dan bersampo, pernahkah Anda terpikir kemana air sabun dan air sampo yang sudah Anda pakai itu menggelinding? Ya, Anda nggak pernah tahu itu kemana menggelinding. Kenapa? Karena sampai hari ini kita biarkan yang penting masuk got. Hanya sampai di situ pengetahuan Anda kan. Apakah limbah itu kemudian bisa dicernihkan kembali? Anda nggak pernah care dengan itu. Ya. Yang tahu-tahu kemudian Anda pergi ke Jakarta Utara, ketemu Kali Item yang memang warnanya hitam, ketemu sungai di dekat Muara Angke sana yang warnanya hitam dan bau sekali. Dan itu adalah akumulasi dari air sabun dan air sampo seluruh penduduk Jabodetabek mengalir di sana. Warnanya hitam sekali. Dan itu masuk ke Teluk Jakarta, kalau Anda pergi ke Muara Angke,
Ya, nanti kalau siapa tahu yang ada penelitian di Muara Angke, Anda masuk ke sana, itu pesisirnya warnanya hitam, kalinya warnanya hitam. Dan kalau itu kena kulit, gatalnya luar biasa. Kenapa? Karena itu kotoran dari seluruh penduduk dari hulu. Lalu itu masuk ke Teluk Jakarta, kemudian dimakan ikan, dimakan oleh kerang, lalu kemudian unsur-unsur kimiawinya tinggal di ikan, tinggal di kerang, lalu ikan dan kerangnya diambil oleh nelayan, lalu dijual ke pasar, masuk ke supermarket, lalu Anda makan. Jadi yang Anda makan sesungguhnya adalah air limbah yang Anda pakai, yang Anda keluarkan ketika Anda bersabun dan bersampo. Pertanyaannya, apakah ini sebuah kehidupan yang tertib? Anda memakan sampah Anda sendiri, ya. Dan apa akibatnya? Anda gatal-gatal, Anda kemudian kalau cuma gatal-gatal mungkin bisa diberi salep. Tapi kalau kemudian itu adalah ada logam merkuri di dalamnya, dan logam merkuri masuk ke dalam tubuh menyebabkan menyebabkan cancer, ya, menyebabkan Alzheimer, menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif yang selama ini kita kenal. Sesungguhnya kita sedang merusak diri kita sendiri kalau begitu. Ya. Jadi kenikmatan Anda saat mandi dan kenikmatan Anda saat keramas bersampo itu sesungguhnya sesaat. Ketika Anda keluar dari kamar mandi, Anda makan ikan, disitulah sebetulnya air sampo dan air limbah Anda mandi sudah bersarang di ikan yang Anda makan. Dan itu Anda lakukan setiap hari. Jadi ini adalah sebuah bunuh diri massal, gitu ya. Bunuh diri yang tidak pernah kita ketahui. Nah, jadi kita harus mengubah kebiasaan itu. Ya, kita harus mengubah kebiasaan itu. Dan kesadaran seperti ini harus Anda kabarkan sebetulnya ke Instagram Anda, ya. Anda harus kabarkan di Facebook Anda, ya. Jadi begitu. Maka itu kemudian ancaman sampah plastik, ya, apalagi sampah plastik ini berbahaya dengan mikroplastik tadi, ya. Mikroplastik yang bisa menyebabkan tersumbatnya otak kita dan kemudian manusia menjadi ya bisa wafat, ya, atau paling tidak kena stroke dan sebagainya. Jadi ancaman sampah dan kemudian kita mengubah kebiasaan tentang plastik use ini mulai harus dibangun di dalam kesadaran kita. Kemudian pada minggu keempat ini Bu Rina Mardiana akan masuk, ya. Bu Rina Mardiana akan memberikan penjelasan tentang bagaimana memahami sistem tata kelola lingkungan hidup di tingkat mikro, ya, di tingkat mikro atau di tingkat unit bisnis, ya. Pada minggu keempat itu akan dibahas tentang bagaimana mewujudkan ketertiban, keberlanjutan, khususnya fokus pada sampah lagi nih, masih pada sampah, ya. Ada regulasi policy-nya di tingkat nasional namanya Undang-Undang tentang Sampah nomor 18 tahun 2008 yang nanti mungkin akan tidak dibahas seluruhnya, tapi paling tidak negeri ini sudah peduli dengan masalah sampah. Tapi mungkin Anda bertanya, Pak, sampah masih berceceran, Pak. Manajemen sampah masih kacau, ya. Anda mungkin suka melihat yang truk-truk yang melintas di depan kampus IPB Darmaga itu di jalan raya itu, truk dengan aneka macam sampah di dalamnya, kemudian mengeluarkan air lindi yang menetes, ya. Lalu di belakangnya ada orang naik motor, kemudian mungkin airnya nyiprat ke helmnya, atau mungkin kalau dia nggak pakai helm nyiprat ke mukanya, padahal air lindi itu Anda tahu itu jutaan miliaran bakteri ada di sana. Jadi sesungguhnya kita sedang membuang sampah atau sedang menghamburkan penyakit pada penduduk kita. Ya. Jadi tata kelola sampah kita masih begitu kalau bahasa kekiniannya amburadul gitu, ya. Belum lagi kemudian masuk landfill, ya. Kalau Anda nanti belajar di Swedia, Anda belajar di negara-negara Skandinavia Utara, dan ini nanti ada YouTube-nya, ya. Itu tidak ada itu landfill lagi, ya. Semua sampah itu selesai dengan
dipunahkan. Nah, tentu kemudian ada risiko ya memunahkan sampah itu. Ya ada emisi juga dan seterusnya. Tetapi mana lebih bahaya risikonya jika dibuat landfill ya, ditimbun di sebuah kawasan ya, yang kemudian membuat risiko adanya perembesan polusi limbah di tanah-tanah sekitarnya, atau kita menggunakan insinerator ya, dibakar kemudian menghasilkan energi. Nanti kita bahas lebih lanjut di situ. Bagaimana regulasi, rule making proses dan seterusnya ya. Di sini mahasiswa mulai diminta untuk melihat sampah ya. Di sini bicara sampah dalam arti limbah cair ya. Di Indonesia sudah ada pengelolaan limbah cair yang belum masif, tetapi sudah dikenakan pada unit-unit bisnis ya. Misalnya rumah sakit. Anda tahu rumah sakit itu ya namanya juga limbah orang sakit ya. Orang sakit itu bernapas saja bisa menginfeksi, itu sebabnya kita pakai masker dan sebagainya ya. Apalagi kotoran medis, ya, air limbah dari WC, dari toilet ya. Nah itu bagaimana sih itu dikelola supaya tidak mencemari lingkungannya? Itu ada namanya IPAL, ada aturannya dan seterusnya. Itu kita bahas. Ya. Saudara sekalian, pada minggu ke-5 kemudian kita bicara tentang masih tata kelola sampah, tetapi bagaimana dinamika, kelemahan, kendalanya. Ini kita waktunya agak mepet ini, sudah 20 menit lagi, tinggal 25 menit lagi. Di tingkat mikro ini kita akan bicara risiko-risiko dari governance. Ya, tadi risiko tentang mungkin dependensi atau risiko tentang keterpaksaan dan seterusnya. Dan bagaimana aksi kolektif kita, ya? Kalau kita bicara sampah ini, bagaimana aksi kolektif kita? Ini kita bicara masih air, tentang bagaimana IPAL, ya, limbah. Kemudian praktikum di minggu ke-5 ini, minggu ke-4 ke-5 ini praktikumnya konsentrasinya pada air limbah dan tata kelola air, ya. Nah, pada praktikum minggu ke-6 baru bicara tentang sampah. Jadi memang kita desain pembahasan topik praktikum itu 1 minggu lebih lambat daripada tema topik perkuliahannya. Ya. Jadi topik-topik tentang sampah dibahasnya di praktikum pada minggu ke-6 dan seterusnya. Nah, pada minggu ke-6 itu kuliah sudah masuk pada waste to energy. Nah, ini saudara sekalian tadi nanti Bu Heru akan menjelaskan kaitannya dengan Undang-Undang 30 2007. Ya, Indonesia punya Undang-Undang 30 2007, khususnya ya ini nanti kita akan bahas tentang pasal tentang perintah dari negara ini untuk mengembangkan yang kita sebut sebagai energi baru terbarukan. Pak, kenapa kok hanya energi baru terbarukan, tidak bicara fossil fuel? Karena dosa besar kita pada bumi ini adalah ketika kita menggunakan fossil fuel. Ya, kita ingin mengeluarkan diri kita dari dosa itu menggunakan solusi yang namanya energi baru terbarukan. Apa itu Pak energi baru terbarukan? Salah satu contohnya biogas. Ya, nah ini biogas itu tadi contohnya gimana Pak biogas itu? Nah nanti ada contoh-contohnya. Ya, kemudian bagaimana cara pengembangannya dan siapa aktornya ya. Ada contoh misalnya di tingkat desa, ada contoh di tingkat pabrik kelapa sawit. Nah ini Pak Bayu, Bu Rizka itu punya pengalaman banyak meneliti tentang bagaimana limbah kelapa sawit yang baunya melebihi septic tank ya. Kalau Anda pernah buka septic tank pasti tahu baunya kayak apa. Limbah kelapa sawit itu jauh lebih bau daripada septic tank, ya. Dan di masa lalu itu masuk ke sungai, ya. Nah, sebelum masuk ke sungai ada 2 treatment biasanya, ya. Di IPAL dulu, diolah dulu supaya sampai pada tataran tertentu airnya cukup jernih, baru dibolehkan masuk ke sungai, ya. Tetapi itu pun tetap airnya tidak begitu jernih seperti biasanya karena dia terkontaminasi oleh limbah sawit. Tetapi pendekatan yang baru hari ini adalah semua limbah sawit
tidak lagi masuk ke sungai, tetapi masuk ke biodigester. Biodigesternya raksasa besarnya, ya. 2 kali lapangan bola itu digali 10 meter ke dalam, kemudian menggunakan plastik masuk ke sana, lalu kemudian diubah menjadi gas. Gasnya disalurkan, kemudian dibakar, menggerakkan turbin jadi listrik. Listriknya kemana? Listriknya pergi sebagian ke masyarakat, melistriki desa, dan sebagian dipakai oleh pabrik. Ini adalah bagian dari green development, ya. Atau mungkin to some extent kita masuk kepada kita sebut sebagai blue economy. Nanti kita bahaslah apa itu blue economy dan green economy, ya. Nah, saudara sekalian, praktikum membahas sampah ini, ya. Nah, sampah ini ada macam-macam cara pengelolaannya, ya. Ada yang tadi masuk landfill, nah, tetapi ke depan mestinya sampah bisa dijinakkan di tingkat komunitas. Ada bank sampah. Bagaimana bank sampah kemudian bisa menghasilkan uang? Ya, setiap sampah yang ada di bak sampah Anda itu ternyata bisa bernilai uang, dan sampah yang ada tidak harus masuk ke landfill kemudian bisa menjadi sesuatu. Ini ada contoh-contoh video yang bisa dirujuk, dibahas dengan para asisten nanti. Kemudian saudara sekalian, pada minggu ke-7 masih Bu Heru ini, ya, kita membahas tata kelola energi terbarukan, ya, kelemahannya apa, tentang energi terbarukan itu, kemudian risikonya apa, kemudian bagaimana institutional sustainability-nya, lalu aksi kolektifnya bagaimana. Ya, selalu kita ingin melakukan aksi kolektif. Kenapa? Karena persoalan sampah, persoalan limbah, persoalan energi, kalau dilakukan sendiri-sendiri, dampaknya tidak besar, ya. Jadi kita harus melakukan sebuah gerakan yang besar, ya, supaya kemudian bumi ini berubah, ya. Nah, teori-teori aksi kolektif, ya, mungkin nanti kita akan berikan, ya, to some extent, bagaimana cara membuat aksi kolektif. Termasuk bank sampah ini bagian dari aksi kolektif, ya. Yang kita sebut aksi kolektif tidak kemudian harus semua orang demo di pinggir jalan, bukan gitu, ya. Kita tidak membahas tentang demo, tidak membahas tentang itu. Aksi kolektif yang bentuknya institusional, yang tadi misalnya bank sampah, kemudian kelompok peternak bioenergi, ya, itu ada di Bandung, ya. Saya bersama Pak Bayu Eka Yulian ini membimbing satu mahasiswa S1 membahas tentang kelompok bioenergi, ya, kelompok bioenergi berbasiskan kotoran ternak itu di Bandung, ya, di Kabupaten Bandung, di daerah Pangalengan, ya, Ciwidey, yang daerah-daerah dingin, dan itu sudah banyak dikembangkan, ya, di tingkat skala lokal, dan ini perlu kita kembangkan makin besar menjadi aksi kolektif yang kemudian menyelamatkan bumi ini. Jadi, tapi kita juga akan belajar ini, ya, pada saat praktikum nanti waste to energy strategy di Swedia, ya. Anda perlu tahu, Swedia adalah satu-satunya negara yang berdagang sampah. Ya, satu-satunya negara yang berdagang sampah. Bagaimana itu berdagang sampah? Dia adalah pengimpor sampah dari Inggris yang terbesar. Loh, kok sampah malah diimpor, Pak? Karena dia sampah dari negerinya sendiri tidak cukup. Loh, kok sampah dari negerinya sendiri tidak cukup? Karena Swedia adalah negara yang meneguhkan bahwa energinya datang dari sampah, ya, dan dia mengimpor sampah dari negara-negara Eropa lain sampai dikapalkan berton-ton untuk menjadikan sampah itu bahan baku energi, ya. Nah, Eropa beruntung ada negara seperti Swedia ini, tapi pabriknya modern, clean, ya, sangat modern dan sangat sophisticated, ya. Ini Swedia. Nanti YouTube-nya ada di situ, ya, Anda bisa lihat filmnya. Lalu Indonesia sudah mulai, ya, berkaca dari pengalaman Swedia, Indonesia sudah mulai. Nah, ini ada kasus namanya PLT Sampah Benowo. Ini tokohnya Bu Risma ini, ya. Jadi nanti ada masuk aksi kolektif itu perlu green leadership, ya, di situ. Green leadership. Jadi sebuah kepemimpinan yang menggelorakan tentang tata kelola lingkungan hidup yang baik. Dan ini tokohnya Bu Risma dan berhasil membuat
PLT Sampah Benowo. Pabriknya canggih ya. Film ini Anda boleh lihat pabriknya canggih, bagus ya, dan menghasilkan sampah. Pak, bagaimana DKI? DKI sudah dicanangkan sampai hari ini mangkrak ya. Nah, Anda boleh diskusi. Kenapa kalau di Jawa Timur pada saat yang bersamaan jadi pabriknya, jadi listriknya, melistriki masyarakat ya, tapi di Jakarta hanya kawasan semak belukar, tapi di situ dicanangkan PLT sampah. Tapi sampai hari ini tidak pernah terjadi. Padahal itu sudah dicanangkan sejak lama. Anda boleh bertanya mengapa ya, bandingkan dengan Jawa Timur misalnya. Itu bagian dari diskusi kita nanti. Kemudian ada UTS di minggu ke-8. Nah, setelah UTS ya di minggu ke-8 ada pertemuan ke-8, berarti ini di minggu ke-9 ya. Ini dengan Bu Rina ya, Bu Rina, tetapi nanti bahannya dari Pak Surya Adi Wibowo. Jadi Pak Wibowo akan bicara tentang tata kelola lingkungan hidup di level dunia ya, sejarahnya bagaimana sejak protokol Kyoto sampai kepada Paris Agreement. Ya, Anda perlu tahu Paris Agreement ini sudah diratifikasi menjadi undang-undang di negara kita, dan kita komit dengan Paris Agreement. Apa itu intinya? Intinya Paris Agreement adalah komitmen dunia untuk menurunkan 2 derajat Celcius suhu yang sudah meningkat ini. Kenapa kalau 2 derajat? Yaitu ada di situ ada klausul-klausul dan ada justifikasinya. Nanti kita pelajari dan Pak Bowo akan memberikan kuliah itu dan nanti dibahas oleh Anda dan Bu Rina. Nah, praktikum minggu ke-9 atau pada pertemuan ke-8 itu kita membahas tentang gas rumah kaca. Ya, ini ancaman gas rumah kaca, dan kita membahas tentang palm oil mill effluent atau POME ya. Bagaimana tadi saya jelaskan limbah sawit itu ternyata bisa di-digest oleh biodigester, kemudian menjadi gas, gasnya menjadi listrik, berguna ya. Jadi alih-alih menghancurkan lingkungan, sekarang berguna bagi kehidupan. Listriknya dialirkan ke masyarakat, masyarakatnya bisa bikin es krim, bisa bikin es lilin dengan kulkasnya, ya, yang tadinya tidak bisa bikin es lilinnya dijual di sekolah, di warung-warung, kemudian bisa menjadi meng-create uang dan pendapatan. Ini adalah bagian dari bagaimana mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna bagi peradaban. Pada perkuliahan ke-9 masih Bu Rina, ini bicara tentang bagaimana kompleksitas kerumitan dan langkah tindak lanjut gerakan dari gerakan dunia untuk Paris Agreement ya. Dan di sini pada praktikumnya minggu pertemuan ke-9 ini bicara tentang di situ tentang bagaimana perubahan iklim itu punya dampak pada tidak hanya pada cuaca tapi juga pada food, pada oceans dan pada health ya. Jadi saudara sekalian, perubahan iklim ini sangat kompleks dampaknya ya, tidak hanya bicara tentang air yang meningkat, permukaan air yang meningkat di lautan, tapi juga sampai pada kesehatan. Berikutnya pada pertemuan ke-10, nah ini mulai ya. Pertemuan 10, 11, 12 saya langsung rangkum saja. Pertemuan ke-10, ke-11 dan ke-12 ini akan akan diasuh oleh Pak Bayu Eka Yulian. Di situ Anda akan diajak mendiskusikan tentang bagaimana meneliti meneliti tata kelola ini. Jadi tata kelola ini bisa diteliti, dan dengan hasil penelitian itu Anda meyakinkan kepada Pak Menteri atau Ibu Menteri atau Pak Presiden, Pak, lingkungan hidup kita ternyata performance-nya seperti ini, dan Anda harus melakukan sesuatu seperti begini supaya alam kita lestari atau selamat. Ya. Jadi nanti akan bicara tentang bagaimana menentukan instrumen. Ya. Nanti Pak Bayu akan bicara tentang instrumen, parameter penilaian, bagaimana cara menilai dan arah penilaiannya bagaimana ya.
Itu tiga minggu berturut-turut. Saya langsung saja resume. Pertemuan ke-10, pertemuan ke-11, dan pertemuan ke-12. Ya. Kemudian bagaimana cara menilai kesiapan? Kesiapan siapa? Kesiapan masyarakat. Ya. Misalnya, instrumen tata kelola sampah adalah bank sampah. Oke. Seberapa siap sih sebetulnya masyarakat untuk menerapkan bank sampah? Nah, menilai kesiapan ini bisa diteliti. Dan kalau Anda menilai kesiapannya ini, lalu Anda bisa bikin rekomendasi. Oh Pak, kelurahan sana lakukan bank sampah. Kelurahan sini belum Pak, belum siap Pak. Ini masyarakatnya masih kedul, masih lamban, masih malas. Ini perlu pendidikan, perlu pelatihan, perlu pendampingan. Kalau yang kelurahan sana sudah oke, go ahead Pak, silahkan misalnya. Nah, saran-saran seperti itu kita berharap sekali dari mahasiswa atau dari sarjana KPM yang nanti lulus dari KPM dan bisa memberikan saran itu. Ya, Anda nanti akan bekerja di NGO, Anda bekerja di lembaga pemerintahan, Anda bekerja di lembaga asing, Anda barangkali akan bekerja sebagai, dan ini kebanyakan lulusan KPM menjadi asisten-asisten manager di community development section, community development division di perusahaan-perusahaan. Dan kalau Anda tidak memahami bagaimana cara menyiapkan masyarakat untuk bertata kelola lingkungan hidup yang baik, maka Anda akan grogi, ya. Nah, ini kita siapkan di sini, ya. Jadi pertemuan 10, 11, 12 ini satu rangkaian, dan nanti praktikumnya pun, ya, mungkin praktikumnya di pertemuan ke-10 masih bicara tentang global climate change, tapi mulai praktikum di pertemuan 11 dan pertemuan 12 ini sudah bicara tentang praktek riset, ya, praktek riset, ya, praktek penelitian. Minggu ke-13 dan 14 ini mendekati akhir dari perkuliahan ini, Anda akan dipertemukan dengan kuliahnya Pak Satyawan dan Bu Heru yang akan bertanggung jawab mengawalnya. Kita bicara refleksi, ya, kita bicara tentang ini tata kelola ini, katakanlah kita punya bank sampah. Bank sampah ini sudah kita canangkan sejak 2008. Sekarang sudah 2021, 13 tahun. Kenapa ya kok tidak bekerja, tidak berkembang secara masif? Apa yang salah? Ada apa yang perlu, apa kelemahan yang perlu kita benahi? IPAL, ya, kita sudah hidup berapa tahun kita merdeka sampai hari ini, ya, puluhan tahun merdeka, mungkin sudah hampir 80 tahun, 45, sekarang 76 tahun, ya. Sudah begitu tua kita, tapi kok kita tetap saja membuang air limbah itu ke got-got, perginya ke Sungai Ciliwung, ya, kalau di Bogor ini, atau ke Sungai Cisadane. Sungai Ciliwung, Cisadane akhirnya bermuara di Laut Jawa atau Teluk Jakarta, mencemari Laut Jawa. Kenapa kok itu bertahun-tahun tidak berubah? 13 dan 14, dan akan kita akhiri dengan UAS, ya, pada minggu ke-16. Ini pada minggu ke-16 atau pertemuan 15, ya. Jadi saudara sekalian, itu yang kita akan lakukan. Nah, ini adalah komposisi bagaimana Anda mendapatkan nilai. Nah, ini sekarang kita bicara muluk-muluk tentang peradaban, kita sekarang bicara tentang nasib Anda di IPB. Nasib Anda di IPB tentang mata kuliah ini akan ditentukan oleh sejumlah penilaian, ya. UTS itu 25%, UAS 25%. Praktikum itu akan besar, 30%. Nah, jadi tolong ya, Anda jangan main-main dengan praktikum. Karena praktikum ini justru yang memegang peranan, ya. 30%. Ya, memang kita desain praktikum yang lebih besar. Kenapa? Karena tata kelola ini it has much to do with how to build up the skill. Ya, skill itu adanya di praktikum. Ya, supaya Anda paham bagaimana menangani banjir, Anda paham bagaimana menangani energi terbarukan, Anda paham bagaimana menangani climate change. Kita tidak hanya mendidik orang yang pandai di teori, ya. Dan pada akhirnya sebagai mahasiswa KPM, Anda harus bikin project video, ya. Nah, ini 20%. Nah, besar ini 20%, ya. Nyaris sama dengan UTS dan UAS, ya. Jadi kalau Anda tidak mulai pikirkan sekarang bagaimana caranya atau misinya, ini bisa
bisa bencana ini untuk diri Anda ya, untuk nilai Anda. Jadi mulai sekarang canangkan, Pak, saya mau bicara apa ya? Wah, diskusikan dengan Pak, ada di sini Pak Alfian Helmi, ada Bu Heru, ada Pak Bayu, ada Bu Rizka, ada Pak Tri, ada Bu Hilda ya, dan Bu Re ya, ajak diskusi ya. Mas Mbak, saya punya ide nih tentang ini apa namanya, rumput ini gimana ya, harus kita mau apakan misalnya gitu ya. Bikinlah ya, saya nggak tahu idenya apa ya. Mas, saya mau bikin ide tentang menjinakkan plastik di kampung saya. Bikinlah silakan ya. Dan Anda sekarang berada di kampung halaman masing-masing, tadi ada di Tangerang, ada di Jakarta, ada di Depok, ada di Bandung, ada di mana-mana. Lakukan sesuai dengan konteks lokal ya. Jangan Anda yang di Bandung mikir saya pengen bikin proyek nanti di Medan ya. Sesuatu yang di masa pandemi ini tidak bisa kita lakukan ya. Lakukan sesuatu yang ada di lokasi Anda. Nah, ini distribusi ABC-nya saya kira sama dengan nilai-nilai mata kuliah lain ya. Silakan Anda ingat-ingat ini bobotnya. Ini buku-buku yang nanti mungkin saya nggak tahu Pak Bayu, apakah e-booknya bisa sebagian kita simpan di LMS ya, secara Bisa, Pak. Bisa ya, secara Bisa. property right aman Pak. ya. Karena kita pakai linknya penerbitnya. Oke, good. Nah, nanti tidak masalah. Ya, para mahasiswa silahkan download dan membaca. Ini semuanya bahasa Inggris. Kita ingin Anda punya kapabilitas yang bagus dalam bahasa Inggris. Ya. Ini semua asisten ini berbahasa Inggris ya. Jadi kalau perlu diskusinya pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ya. Ini tata tertibnya, ya. Tata tertib saya kira saya tidak perlu bacakan, tapi intinya peserta kuliah dianggap sah kalau Anda bikin daftar hadir ya. Kemudian mengikuti praktikum 100% ya, 100%. Dan seterusnya saya tidak bacakan ini ya, karena ini kayak ini janji nikah itu kalau Anda ijab kabul itu ya. Jadi intinya Anda ikuti ini semuanya ya. Anda harus pokoknya on time, berpakaian sopan ya, nggak ada yang di sini bertelanjang dada gitu ya, nggak boleh ya. Kalau Anda pakai celana kolor nggak apa-apa gitu ya. Toh dalam daring ini nggak kelihatan pakai celana kolor, tapi di atas Anda pakai baju yang bagus ya. Pakai baju yang bukan bagus lah, baju yang sopan ya dan rapi ya. Kemudian di sini nanti Anda perlu ikuti etika ya. Kita sedang menerapkan ketertiban. Kalau Anda tidak tertib ya, menitipkan presensi, kemudian kemarin kita temukan ada di kelas yang lain menjiplak ya, dan itu langsung mendapatkan nilai E. Ya, kita tidak ingin mendidik orang yang koruptif ya. Jadi korupsi itu berawal dari perkuliahan. Kalau Anda mau tahu ya. Caranya apa? Caranya Anda menjiplak, kemudian nyontek, itu adalah korupsi. Nah, kita ingin hindarkan. Kita sering teriak-teriak anti korupsi, tetapi ternyata Anda sendiri sering melakukan. Nah, mulai dari sekarang, mungkin sudah mulai dari dulu ya, tapi kita tetapkan lagi Anda tidak boleh korupsi ya. Kalau sampai Anda menitipkan, kemudian mengisi daftar hadirnya dititipkan, kemudian Anda tidur, lalu kemudian Anda memanipulasi daftar isi dan sebagainya, daftar hadir dan sebagainya, maka Anda akan segera diberikan nilai E, termasuk penjiplakan ujian ya, jawaban ujian. Dan seterusnya, jika Anda ada yang sakit, ada yang mungkin ada keperluan yang sangat mendesak, silahkan memberitahu kami ya. Kalau pas kuliah ya dengan di virtual mengetik di chat room misalnya. Tapi kalau hal-hal lain mungkin Anda ada surat sakit ya, barangkali Anda sakit, mudah-mudahan tidak ada yang sakit, saya tidak berharap Anda sakit, Anda silahkan membuat surat sakit ya. Kemudian saya kira ini adalah izin ya, yang tadi izin kuliah, izin tidak ikut ujian ya, ini perlu ya. Izin tidak mengikuti kuliah karena alasan sakit atau alasan lain yang sah dapat diberikan maksimum 20% ya. Kalau tadi 14 kali pertemuan berarti maksimum 3 kali ya. Jadi Anda
syukur-syukur Anda ikut terus lah ya. Tidak boleh ada yang sakit, bukan tidak boleh. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit dan tidak ada yang izin ya. Jadi diberikan kelonggaran 20% off, tapi sebaiknya tidak Anda pakai. Kemudian ini adalah apa namanya petunjuk. Oh ya, ini penting untuk UTS dan UAS. Anda yang diperbolehkan mengikuti UAS adalah mahasiswa yang hadir minimal 11 kali pertemuan kuliah dalam satu semester. Ya, sejak awal ya. Jadi artinya 3 kali kuliah boleh off ya. Tapi untuk UTS ya mungkin katakanlah 2 kali di bagian UTS, 1 kali di bagian UAS misalnya gitu ya, off-nya. Lalu Anda apa namanya masih boleh ujian ya. Tapi kalau sudah 4 kali Anda tidak bisa ujian UAS ya. Saya kira demikian, saudara sekalian. Ini apa namanya peraturan-peraturan nanti mungkin akan didetailkan oleh Pak Bayu dan kawan-kawan ya, dan untuk praktikum dan sebagainya. Saya kira ini harus Anda pelajari ya, harus Anda pelajari dan apa namanya kita ikuti bersama dan kita sepakati bersama ya. Kami pun dosen juga akan mencoba tertib kalau misalnya tiba-tiba ada yang mendadak tidak bisa hadir, akan digantikan oleh dosen supaya hak Anda tidak akan hilang ya. Jadi dosen juga demikian, kalau tidak bisa hadir maka akan digantikan oleh dosen yang lain. Ini adalah catatan pengelola ya, nomor HP, kemudian email dan apa namanya Instagram ya, kita semua bermain di Instagram. Kita juga bermain di Facebook ya, terserah Anda mau main apa ya. Di Twitter saya juga main ya. Jadi semuanya ada ya. Saya kira demikian saudara sekalian. Waktunya masih sudah lewat, tapi saya berikanlah kalau ada pertanyaan ya.